30 hari belajar bahasa Jepang. Nah, kali ini kita sudah sampai ke dai yang ke-13. Target kita kali ini adalah saya mampu memakai dan membedakan partikel wa dan partikel ga. Kita bahas fungsinya dulu. Fungsi partikel wa itu digunakan dalam kalimat terfokus untuk menunjukkan topik. Sedangkan partikel ga itu untuk menandai subjek dalam sebuah kalimat. Jadi buat partikel wa itu untuk menunjukkan topik kalimatnya, kayak fokusnya itu apa di dalam kalimat. Sedangkan partikel ga itu untuk menandai subjek. Subjek dua kayak gitu, bukan berarti topik kalimatnya. Kosakata yang kali ini kita pakai, kuruma itu mobil, kasa itu payung, kaban itu tas. Contoh kalimatnya, watashi wa gakusei desu, saya adalah pelajar. Oh, ini ada partikel wa-nya. Sedangkan contoh untuk kalimat partikel ga itu watashi ga gakusei desu, saya pelajar. Oh, ada perbedaan yang sangat signifikan. Di atas ada kalimat adalah, sedangkan di bawah tidak ada kalimat adalah. Jadi yang membedakan, kalau ada partikel wa itu berarti watashi ini topik kalimatnya, sedangkan partikel ga, watashi ini berfungsi sebagai subjek. Kalau partikel wa itu ada adalahnya, dikarenakan ini menekankan bahwa ini topik kalimatnya. Saya adalah pelajar. Sedangkan watashi ga gakusei desu itu saya pelajar. Dia cuma subjek biasa, kalimat biasa, tidak ada topik kalimatnya. Contoh yang lainnya, watashi wa kuruma ga hoshii desu. Ini ada dua partikel, ada partikel wa dan partikel ga. Ingat ya guys ya, kalau kalian ingin pakai partikel wa dan partikel ga, kalian harus dahulukan partikel wa dulu ya guys ya. Tidak ada partikel ga itu di depan partikel wa, dikarenakan topik pembicaraan atau topik kalimat itu pasti di depan, nggak mungkin topik kalimat atau topik pembicaraan itu di belakang, itu tidak mungkin. Jadi kalau kalian ingin pakai partikel wa dan partikel ga, kalian dahulukan partikel wa dulu, habis itu partikel ga. Oke? Watashi wa kuruma ga hoshii desu itu artinya saya ingin mobil. Singkat, simpel, dan padat. Saya ingin mobil. Dikarenakan partikel wa ini menunjukkan bahwa watashi ini, saya ini ingin mobil. Watashi wa kuruma ga hoshii. Hoshii itu kan ingin, kuruma kan mobil. Saya ingin mobil. Sedangkan partikel ga itu kawai kasa ga hoshii desu. Kawai kasa. Kawai kasa itu berarti payung yang lucu. Saya ingin payung yang lucu. Payung yang lucu, ini dia request coy. Inilah yang membedakan partikel wa dan partikel ga. Kalau partikel wa itu hanya terfokus pada topik kalimatnya, saya ingin mobil. Sedangkan partikel ga itu cuma subjek, menunjukkan subjeknya. Subjeknya apa? Kawaii kasa, ini subjeknya, payung yang lucu. Sedangkan partikel wa ini menunjukkan topik kalimatnya, yaitu watashi itu saya ingin mobil. Sedangkan partikel ga itu menunjukkan subjek, saya ingin payung yang lucu. Itulah yang membedakan partikel wa dan partikel ga. Partikel wa itu untuk menunjukkan sebuah topik kalimatnya, sedangkan partikel ga itu untuk menunjukkan subjek. Subjeknya ya seperti kawaii kasa, kuruma, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau kalian sudah paham materinya, kita akan kasih soal. Saya ingin rumah. Nah, kalian ubah ke bahasa Jepang dan coba kalian jawab di komentar. Jadi di dai ke-13 ini saya mampu memakai dan membedakan partikel wa dan ga. Selesai.